Ada satu hal yang menjadi sumber 70-80% pertengkaran di dalam rumah tangga. Bukan selingkuh, bukan mertua, bukan beda prinsip, tapi uang. Kenapa? Dan kenapa justru pasangan yang saling mencintai bisa berubah jadi musuh hanya karena soal keuangan? Ini cerita lengkapnya. Biasanya, saat dua orang memutuskan membangun hidup bersama, mereka percaya satu hal: cinta bisa menyelesaikan semuanya. Biasanya, pasangan berpikir urusan uang itu sederhana. Nanti aja dibahas, atau kita jalanin dulu, pasti bisa. Biasanya, di awal pernikahan, uang terasa seperti hal kecil. Gaji masuk, tagihan dibayar, semua berjalan. Tapi pelan-pelan, ada pola yang hampir semua pasangan alami dan jarang dibicarakan. Bukan karena tidak mau, tapi karena malu. Biasanya ada satu pihak yang lebih boros, satu pihak yang lebih hemat, satu pihak yang punya trauma uang, satu pihak yang ingin merasa aman, satu pihak yang ingin merasa bebas. Dan perbedaan itu tidak pernah kecil. Karena uang bukan angka. Uang adalah simbol. Simbol keamanan, kontrol, penghargaan, dan masa depan. Setiap keputusan kecil, makan di luar atau masak, pakai gaji siapa untuk bayar listrik, beli sesuatu sekarang atau nanti. Semua itu mengandung makna psikologis yang dalam. Tapi biasanya pasangan tidak menyadarinya. Tapi suatu hari, tagihan datang lebih banyak dari biasanya. Biaya hidup naik, inflasi naik, gaji stagnan. Dan tiba-tiba, uang bukan hal kecil lagi. Tapi suatu hari, salah satu merasa dia bekerja lebih keras dan mulai bertanya, "Kenapa aku lihat uangku justru hilang?" Tapi suatu hari, salah satu ingin nabung, yang lain ingin menikmati hidup. Dua filosofi bertabrakan, dua cara pandang konflik. Tapi suatu hari, pasangan sadar, keduanya punya blueprint keuangan yang berbeda. Blueprint yang datang dari masa kecil. Cara orang tua mereka memperlakukan uang. Cara keluarga mereka menghadapi kekurangan atau kelebihan. Dan blueprint itu tidak pernah disamakan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dinegosiasikan. Itu sebabnya, masalah sederhana seperti "kok kamu beli itu?" bisa berubah jadi "kamu tidak peduli sama masa depan kita." Itu sebabnya, "aku cuma beli jajan," bisa berubah jadi "kamu boros, kamu tidak mikir." Uang menjadi bahasa lain untuk frustrasi, sesuatu yang jauh lebih berat dari nominal. Dan konflik mulai muncul. Perasaan tidak dihargai, perasaan tidak didengar, perasaan tidak aman, perasaan tertinggal, perasaan dimanfaatkan. Tiba-tiba, rumah yang dulu aman berubah jadi ruang negosiasi tanpa henti. Dan itu baru permulaan. Sehingga pasangan harus mulai melihat bahwa ini bukan tentang uang. Ini tentang dinamika kekuasaan. Siapa yang menghasilkan lebih? Siapa yang mengontrol lebih? Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang harus izin kalau mau beli sesuatu? Keluarga tanpa struktur keuangan yang jelas hampir pasti akan bertengkar. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia survei konsisten. 70-80% pertengkaran rumah tangga berawal dari uang. Dan salah satu penyebab terbesar perceraian juga uang. Sehingga pasangan harus mulai memahami konsep money personality. Ada yang saver, ada yang spender, ada yang investor, ada yang avoider. Ada yang ingin kebebasan, ada yang ingin stabilitas, ada yang ingin keamanan.
Dan tragedinya adalah tipe yang berlawanan justru sering menarik satu sama lain. Saver menikah dengan spender, planner menikah dengan improviser, risk averse menikah dengan risk taker. Di awal terlihat lucu, dia spontan, dia disiplin. Tapi setelah tinggal serumah, yang satu merasa tercekik, yang satu merasa dikekang. Sehingga pasangan harus membentuk ekonomi rumah tangga yang baru. Bukan blueprint keluarga istri, bukan blueprint keluarga suami, tapi blueprint bersama. Dan prosesnya menyakitkan, karena dua realitas harus melebur, sehingga mereka harus bicara hal yang paling sulit. Berapa pendapatan sebenarnya? Berapa utang yang dibawa sebelum menikah? Bagaimana gaya hidup yang sanggup dipertahankan? Siapa yang bayar apa? Apa tujuan finansial bersama? Bagaimana membagi kontrol? Tanpa itu, setiap hari adalah bom waktu. Dan karena itu, solusinya bukan cuma soal membuat anggaran. Solusinya adalah membangun aturan main. Sederhana tapi fundamental. 1. Pisahkan kebutuhan, keinginan, dan ego. Banyak konflik terjadi karena ketiganya tercampur. 2. Buat satu rekening bersama untuk kebutuhan dasar. Ini menciptakan rasa fairness. 3. Sisakan rekening pribadi untuk kebebasan. Semua orang butuh ruangnya sendiri. 4. Tentukan batas pembelian yang butuh diskusi. Nominalnya fleksibel, atur bersama. 5. Bicarakan uang secara rutin. 6. Transparansi tanpa penghakiman. Salah satu takut jujur karena takut diserang. 7. Fokus pada masa depan, bukan siapa yang salah. Banyak pasangan debat masa lalu. Padahal masalahnya ada di sistem, bukan di orang. Dan karena itu, pasangan harus sadar, konflik uang bukan tanda hubungan rusak. Konflik uang adalah tanda sistem belum dibuat. Bukan siapa yang boros, bukan siapa yang pelit, bukan siapa yang mendominasi, tapi bagaimana menciptakan struktur yang adil. Karena ketika struktur benar, konflik mereda. Ketika tujuan jelas, keputusan lebih mudah. Ketika uang tidak lagi jadi senjata, komunikasi jadi lebih jujur. Dan akhirnya, rumah tidak lagi terasa seperti ruang sidang, tapi kembali menjadi tempat aman, tempat membangun sesuatu bersama. Karena pada akhirnya, ekonomi rumah tangga bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman, rasa sepakat, rasa saling percaya. Dan ketika itu ada, pertengkaran tidak lagi jadi ancaman, tapi jadi pintu menuju kedewasaan.